Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Saklar kita di hari yang ke-65. Dan di hari yang ke-65 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-9. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Yosua pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Pada kitab Yosua pasal yang ke-7 dengan judul perikop dosa dan hukuman Akan. Jadi di sini diceritakan bagaimana orang Israel memiliki rencana untuk menyerang satu buah kota kecil, yaitu kota Ai. Setelah diadakan penyelidikan, maka orang-orang Israel mengatakan kepada Yosua, karena kota ini cukup kecil, maka orang-orang Israel menyarankan supaya tidak semua orang Israel menyerang, cukup 3.000 orang saja. Dan orang Israel menyerang kota Ai dengan jumlah pasukan hanya 3.000 saja. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Ai bisa mengalahkan orang Israel. Bahkan orang-orang Israel dikejar sampai kota Shebarim. Dan tidak itu saja, dari pihak Israel ada 36 orang yang mati. Padahal kota ini adalah kota yang kecil. Tentu saja hal ini membuat orang Israel menjadi tawar hati. Yosua bersama dengan para pemimpin berduka dengan cara mengoyak baju mereka. Dan Yosua meminta kepada Tuhan mengapa bisa terjadi yang sedemikian. Bahkan Yosua sempat mengatakan, kalau memang begini keadaannya, lebih baik kami tetap diam di seberang sungai Yordan saja. Dan Yosua pun benar-benar meminta pertolongan Tuhan apa yang mereka lakukan, karena Yosua takut apabila berita ini didengar oleh raja-raja yang ada di Kanaan, maka mereka akan menyerang Yosua bersama dengan orang Israel. Tapi kemudian Tuhan mengatakan bahwa mengapa itu semua bisa terjadi, karena ada dari antara orang Israel yang mencuri apa yang dikhususkan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan supaya Yosua meminta semua bangsa itu untuk menyucikan diri, dan pada besok harinya akan diadakan penyelidikan siapa di antara orang Israel yang mencuri tersebut. Kemudian pada besok pagi harinya, maka suku demi suku disuruh maju ke depan untuk diadakan penyelidikan. Dan kenalah kepada suku Yehuda. Dari suku Yehuda kemudian didapati Zabdi, dari Zabdi didapati Karmi, dan dari Karmi didapati Akan. Kemudian Yosua meminta kepada Akan untuk berterus terang apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Akan mengakui bahwa ketika terjadi penyerangan terhadap kota Yeriko, Akan melihat satu buah jubah indah buatan Sinear, kemudian ada 200 shikal perak dan satu batang emas 50 shikal, dan Akan mengingininya sehingga menyimpannya dalam kemahnya dan menguburnya di dalam tanah. Adapun perak itu yang paling bawah. Kemudian Yosua meminta orang Israel untuk pergi ke perkemahan Akan, dan memang ternyata didapati persis seperti apa yang dikatakan Akan. Oleh karena itu Yosua bersama-sama dengan orang-orang Israel membawa Akan beserta dengan kaum keluarganya dengan segala apa yang dia miliki ke lembah Akor. Dan seperti yang diperintahkan Tuhan sebelumnya, bahwa siapapun nanti yang terdapat mencuri maka harus dihukum mati dengan cara dirajam dan dibakar. Oleh karena itu Yosua beserta dengan orang Israel melakukan persis apa yang diminta Tuhan. Oleh karena itu orang Israel melempari dan membakar Akan beserta dengan segala apa yang dia miliki. Dan dengan demikian Yosua dan orang Israel memadamkan amarah Tuhan. Dan tempat di mana Akan bersama keluarganya dihukum mati, di tempat itu dibuatlah timbunan batu yang besar, dan tempat itu dinamai dengan lembah Akor atau lembah kesusahan. Karena di tempat itulah orang Israel mengalami kesusahan sehubungan dengan dosa yang dilakukan oleh Akan. Kemudian kita lanjutkan di pasal ke-8 dengan judul perikop Ai dibinasakan. Dan di sini Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk membuat satu buah strategi. Oleh karena itu Yosua mengirim 30.000 pasukan pada waktu malam hari untuk bersembunyi dan berkemah di belakang kota Ai. Kemudian Yosua beserta dengan pasukan yang lainnya berperang maju untuk melawan kota Ai. Dan ketika penyerangan terjadi, raja kota Ai beserta dengan tentaranya mengejar orang Israel sehingga semakin menjauh dari kota Ai. Begitu orang Ai mengejar orang Israel dan menjauh dari kota mereka yang tidak dikunci, orang-orang yang bersembunyi di belakang kota Ai yang berjumlah 30.000 itu maju
menyerang dan membakar kota Ai. Ketika orang Ai melihat bahwa kota mereka dibakar, sedangkan orang yang mereka kejar tadi berbalik arah mengejar mereka, sehingga mereka menjadi patah semangat dan mereka dihancurkan oleh orang Israel. Adapun jumlah korban peperangan ini adalah 12.000 orang yang mati dan semuanya orang Ai. Dan Yosua menangkap Raja Ai dan menggantungnya sampai petang. Pada malam hari, raja tersebut harus dikuburkan karena memang berkenaan dengan firman Tuhan sebelumnya bahwa tidak boleh ada mayat yang digantung sampai malam hari karena itu bisa menajiskan tanah perjanjian. Kemudian masih di pasal 8 dengan judul perikop Mesbah di Gunung Ebal. Jadi di sini Yosua melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Musa kepada Yosua dan orang Israel, di mana di tempat ini Yosua mempersembahkan korban keselamatan dan korban bakaran kepada Tuhan di atas mesbah yang terbuat dari batu alam atau mesbah yang tidak dipahat sama sekali. Dan di tempat ini Yosua membagi orang Israel menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menghadap Gunung Gerizim dan mengucapkan berkat, sedangkan kelompok yang kedua itu menghadap Gunung Ebal dan mengucapkan kutuk. Dan setelah itu Yosua membacakan kitab Taurat keras-keras demi didengar oleh seluruh bangsa tersebut. Kemudian kita lanjutkan di kitab Yosua pasal yang ke-9 dengan judul perikop akal orang Gibeon. Jadi diceritakan bahwa kedahsyatan dan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu terdengar kepada raja-raja di sebelah barat daripada sungai Yordan. Oleh karena itu raja orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus itu bergabung dan mereka bersekutu untuk menyerang orang Israel. Tapi di antara mereka ada yang namanya orang Gibeon yang tinggal di Hewi. Orang Gibeon ini cukup ketakutan melihat dan mendengar bagaimana Tuhan menyertai orang Israel. Oleh karena itu tua-tua di Gibeon membuat satu buah muslihat bagaimana supaya mereka bisa selamat dan tidak dibinasakan oleh orang Israel. Oleh karena itu orang Gibeon mengirim orang-orang utusan untuk menemui orang Israel. Tapi mereka menemui orang Israel dengan cara memakai baju yang sudah robek-robek, kasut yang robek-robek, kantong anggur yang sudah robek-robek. Kemudian ketika mereka ketemu dengan orang Israel, mereka meminta damai. Dan orang Israel mengatakan, kita tidak bisa membuat damai kalau kamu memang ada di tengah-tengah kita. Dan orang Gibeon ini mengatakan bahwa mereka jaraknya itu sangat jauh. Mereka menunjukkan roti yang mereka bawa yang tinggal remah-remah, dan mereka mengatakan bahwa roti ini kami bawa, kami persembahkan, tadinya masih hangat. Tapi karena jauhnya perjalanan, roti ini tinggal remah-remah. Dan di sini terjadi sebuah kesalahan di mana Yosua dan para pemimpin-pemimpin di Israel tidak menunggu keputusan Tuhan, tapi langsung mengambil kesimpulan sendiri dan membangun persahabatan dengan orang Gibeon. Tetapi setelah 3 hari perjalanan daripada tempat itu, maka tibalah orang Israel di Gibeon. Ternyata orang Gibeon itu benar-benar dekat berada bahkan di tengah-tengah orang Israel. Adapun kota-kota orang Gibeon itu adalah Gibeon, Kifera, Beerot, Kiryat Yearim. Oleh karena itu Yosua menemui mereka dan mengatakan, mengapa kamu melakukan hal yang demikian? Dan lagi-lagi di sini para tua-tua Gibeon menceritakan bahwa mereka sudah sangat takut mendengar apa yang dikerjakan oleh Tuhan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Oleh karena itu Yosua mengutuki bangsa Gibeon dan mengatakan bahwa mereka tidak akan henti-hentinya menjadi tukang belah kayu dan tukang ambil sumur bagi orang Israel dan juga bagi rumah Tuhan yang akan nanti dipilihnya. Dan Gibeon sendiri menerima sanksi ini demi keselamatan mereka. Padahal sebelumnya orang-orang Israel telah bersungut-sungut sehubungan dengan Gibeon ini. Tapi sekali lagi Yosua bersama dengan pemimpin mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh mencelakakan mereka, karena sebelumnya para pemimpin dan Yosua telah mengikat sumpah janji dengan orang Gibeon. So, itulah di Bible Summary untuk kitab Yosua pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita. Ada perenungan kita di video berikutnya.